Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss di materi kimia, masih di materi konfigurasi elektron ya, meneruskan materi pada pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Tapi di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami dan menjelaskan pengertian ion, kation dan anion, serta menganalisis konfigurasi elektron suatu ion. Ya, tapi sebelumnya mari kita mengulas pembelajaran minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan atau sebaran elektron di dalam atom yang mengikuti aturan tertentu. Kemudian contohnya seperti ini ya, kita punya atom aluminium dengan notasi atom seperti ini. Kemudian jumlah elektronnya bisa kita tentukan dari sana. Dari informasi tersebut kita bisa mendapatkan informasi bahwa elektronnya berjumlah 13. Nah, konfigurasi elektron dari Al itu adalah 2 untuk kulit K, kemudian 8 elektron di kulit L, dan sisanya 3 elektron di kulit M. Konfigurasi elektronnya ditulis sebagai, nah seperti ini ya, 2, 8, 3. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kita bahas sudah masuk pembahasan baru tentang ion. Kalian tuh pasti sering dengar lah kata ion ya. Di iklan-iklan tuh ada tuh yang menyebutkan minuman isotonik ya. Ada ion-ion dan lain sebagainya. Nah, kita bahas ion itu apa sih? Nah, ion itu adalah atom yang telah melepas atau mengikat elektron di kulit terluarnya. Ya, jadi ion itu adalah atom yang telah melepas atau mengikat elektron di kulit terluarnya atau di kulit valensinya ya. Nah, atom ketika dia melepas elektron di kulit terluarnya, dia akan berubah menjadi ion bermuatan positif. Kenapa ionnya bermuatan positif? Nanti akan dijelaskan kenapa dia bisa bermuatan positif. Nah, ketika melepas elektron terbentuk ion positif. Ion positif ini dinamakan sebagai kation. Ya, kation. Nah, kalau atomnya dia mengikat elektron, atom tersebut akan berubah menjadi ion bermuatan negatif. Nah, ion bermuatan negatif ini dinamakan sebagai anion. Ya, nah, apa itu kation, apa itu anion? Kita lihat slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan penjelasan tentang kation. Ya, tadi sebelumnya di slide sebelumnya Miss sudah menjelaskan bahwa kation adalah atom yang telah melepas elektron di kulit terluarnya. Contohnya seperti apa nih? Miss punya notasi atom dari natrium. Natrium itu mempunyai nomor atom 11 dan nomor massa 23 ya. Dari informasi nomor atom dan nomor massa ini, maka kita bisa menentukan jumlah protonnya, yaitu 11, dan jumlah elektronnya 11. Ketika jumlah proton dan elektronnya itu sama-sama 11, maka atom ini dianggap sebagai atom netral. Kenapa atom netral? Karena kan proton itu kan bermuatan positif. Kalau jumlah protonnya ada 11, maka ini anggaplah jadi 11 positif atau positif 11 ya. Nah, kemudian jumlah elektronnya, jumlah elektronnya adalah 11 juga. Elektron itu bermuatan negatif. Jadi kalau dijumlahkan, ada jumlah proton 11, positif 11, kemudian ketemu dengan negatif 11. Kalau dijumlahkan kan hasilnya 0 ya. Nah, makanya atomnya itu dia muatannya netral. Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, kemudian konfigurasi elektron dari Na itu adalah di kulit K masuk 2 elektron, di kulit L masuk 8 elektron, kemudian di kulit M dia masuk 1 buah elektron.
Nah, atom itu akan stabil apabila elektron valensinya ini di sini itu jumlahnya harusnya 8. Ya. Pokoknya elektron valensi di kulit terluarnya itu harus 8. Caranya itu bisa dengan 2 cara, yaitu dengan menarik ke sini, ya. Bisa dengan 2 cara untuk 8. Apakah dengan tarik ke sini 7 elektron atau lepaskan ini sebanyak 1 buah elektron. Lebih gampang mana? Menarik 7 atau melepas 1 buah elektron? Kan akan lebih mudah atau akan membutuhkan energi lebih sedikit ketika kita hanya melepaskan 1 elektron dibanding harus narik 7. Nah, sehingga supaya atomnya stabil, lepaslah 1 elektron di kulit paling luar. Nah, sehingga nanti posisinya elektron paling luarnya jumlahnya adalah 8. Ini lebih stabil dibanding tadi 1 dan harus menarik 7. Nah, ketika dia menjadi seperti ini nih, elektronnya sudah dilepas 1 buah, maka jumlah protonnya tetap 11, jumlah elektronnya yang berubah menjadi 10. Artinya elektronnya sudah lepas 1. Sehingga kalau kita jumlahkan nih ya, jumlah protonnya 11 dengan jumlah elektronnya 10. Positif 11 ditambah dengan negatif 10. Sisanya pasti positif 1. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya kation atau ion bermuatan positif karena si jumlah proton dan elektronnya sudah tidak seimbang lagi sehingga dia kelebihan proton 1 ya, kelebihan proton 1 sehingga menyebabkan si atom natrium ini berubah menjadi kation yang bermuatan positif. Positifnya berapa? Positif 1. Kita tuliskan seperti ini. Kenapa positif 1? Karena elektron yang dilepasnya 1. Kalau elektron yang dilepasnya 2, maka angka yang ada di sini, sebentar. Angka yang ada di sini, ini dia akan jadi positif 2 atau 2 positif ditulisnya bisa. Nah, karena dia dilepaskannya 1 buah elektron, maka dia jadi positif 1 seperti ini. Nah, kalau posisinya sudah melepas elektron 1 buah di kulit terluar, maka kalau informasi atomnya seperti ini, ya ini kation, maka jumlah protonnya tetap 11, jumlah neutronnya juga tetap 12. 12 dari mana? Dari nomor massa dikurangi nomor atom. 23 dikurangi 11 hasilnya 12 ya, hasilnya 12. Nah, tapi jumlah elektronnya sudah berubah menjadi tinggal 10. Kenapa 10? Karena tadi kan sudah dilepaskan 1. Nah, ini konfigurasi elektronnya akan menjadi 2 dan 8. Itu kalau kation. Nah, sebaliknya terjadi pada anion. Yuk kita simak slide selanjutnya ya. Kalau anion, penjelasannya adalah atom yang telah mengikat elektron di kulit luarnya. Contohnya apa? Oke, Miss punya contoh. Nah, ini atom klorin. Atom klorin punya nomor atom 17 dan nomor masanya itu 35 ya. Nih, kalau berdasarkan informasi notasi atom itu, kita bisa tentukan jumlah protonnya itu 17, jumlah elektronnya pun 17. Nah, karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, maka si atom ini muatannya 0 ya, muatannya 0, tidak bermuatan karena seimbang proton dan elektronnya. Nah, konfigurasi elektronnya kan 2, 8, 7. Tadi Mas menjelaskan bahwa kalau ingin stabil atomnya, elektron valensinya harus berjumlah 8. Ada 2 alternatif, yaitu mending melepas ini 7 atau mending narik 1 elektron. Ya, 7 dilepas atau 1 diambil. Oh, sama seperti tadi, akan lebih mudah
kalau kita menarik satu buah elektron masuk, 1 buah elektron masuk ke sini nih, dibanding kita harus melepas 7 dan ini membiarkan ini jadi 8. Akan lebih mudah kalau kita memasukkan sebuah elektron ke sini, ya. Jadi atomnya akan lebih mudah untuk menarik satu buah elektron daripada harus melepas 7 elektron di kulit terluarnya. Sehingga kalau kita tambahkan satu buah elektron di kulit terluarnya, maka akan berubah. Konfigurasi elektronnya akan menjadi 2, 8, 8. Jumlah elektronnya pun berubah. Tadinya 17, dia akan berubah menjadi 18. Nah, kalau tadi ketika kation itu jumlah elektronnya berkurang 1, kalau ini jumlah elektronnya bertambah 1. Sehingga jumlah proton dan elektronnya sudah tidak seimbang lagi. Jadi ada 17 proton, ada positif 17 ketemu dengan negatif 18. Kalau dijumlahkan dia akan jadi negatif 1. Makanya ketika elektron bertambah satu buah di kulit terluarnya, atom Cl berubah menjadi ion Cl. Ion Cl min 1 seperti ini. Kenapa min 1? Karena dia menarik atau mengikat satu buah elektron di kulit paling luarnya. Nah, ini notasi ionnya seperti yang tampak di layar kalian. Ya, jumlah protonnya itu akan tetap 17. Jumlah neutronnya pun akan tetap 18. Dari mana 18? 18 dari 35 dikurangi 17. Nah, yang berubah hanya elektron, yaitu jumlah elektronnya berubah jadi 18. Nah, kalau elektronnya bertambah, maka akan terbentuk anion. Tapi kalau jumlah elektronnya berkurang, maka akan terbentuk kation. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya tentang kation dan anion serta konfigurasi elektronnya. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah seperti biasa, kalian lakukan latihan dengan melengkapi tabel yang ditampilkan di sini ya. Hanya 5 soal. Ada 1 atom netral, 2 kation dan 2 anion yang harus kalian isi. Lengkapi nomor massa, nomor atom, kemudian jumlah proton, jumlah neutron, jumlah elektronnya berapa dan konfigurasi elektronnya seperti apa ya. Itu penjelasan Miss di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Oke, jangan lupa dikerjakan latihannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.